Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Nessa Adriani dan Michael. Ya, kita sama-sama sudah mengikuti persekutuan doa malam. Ini hari ke-6 nih Kak. Iya nih hari ke-6. Puji Tuhan ya, nggak cepet terasa ya. cepet. Udah 6 hari ya kita ngelewatin. Nah, saya berharap juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih setia nih mengikuti di rumah. Pasti ya. Iya, karena kita harus sama-sama terus berdoa selama 10 hari ini. Dan ajak teman-teman, ajak keluarga Bapak Ibu yang mungkin udah mulai malas tapi tetap dorong supaya ikut bersama-sama kita bersekutu bersama-sama saat ini. Nah, sama-sama kita akan mulai persekutuan ini. Untuk itu kita memulai di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan membuat kami setia sehingga kami bisa mengikuti persekutuan doa sampai hari ke-6 ini. Kami bersyukur di dalam setiap kendala-kendala yang mungkin sudah terlewati kemarin, tetapi kami terus bisa juga dengan setia mempersiapkan yang terbaik untuk persekutuan doa ini. Kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin persekutuan doa ini, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan juga setiap kami yang mengikuti persekutuan doa ini bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati karya Tuhan, dan juga bisa mengagungkan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk penginjil Michael yang akan berkhotbah nanti. Kiranya Tuhan juga memimpin agar firman Tuhan bisa dipahami oleh kami semua. Terima kasih, demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai berdoa syafaat, saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu di mana kita menyatakan ucapan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan hari ini bagi kita. Mari kita nyanyikan Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, Bapak Ibu, sama-sama kita memulai persekutuan doa kita, berdoa syafaat kita. Kita doakan pertama untuk gereja yang saat ini berjuang di tengah penderitaan global, di mana mereka harus memikirkan bukan hanya pelayanan ke dalam, yaitu melayani jemaat secara mingguan, pelayanan rutin ya Kak ya, tapi juga sebenarnya kan gereja memiliki panggilan untuk keluar, untuk melayani dan menginjili di luar gereja. Nah, ini merupakan pergumulan gereja-gereja
Karena mungkin udah terlalu sibuk memikirkan bagaimana cope with pandemi ini untuk mengurus yang di dalam, sehingga melupakan nih apa yang di luar itu. Untuk itu kita sama-sama doakan supaya gereja-gereja punya kesadaran dan juga punya cara untuk bisa tetap melakukan panggilan keluar ini gitu. Betul. Ya Pak ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh berdoa Tuhan. Bapak kami bersyukur gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi kondisi ini hari masih kami banyak sebagai pergumulan gereja masih Tuhan di tengah-tengah berjuang gereja. Kami berdoa Tuhan melakukan yang supaya terbaik bagi jemaat kami. di tengah-tengah Tapi kondisi kami yang ada sadar tidak bahwa menghambat gereja kami pun untuk terus memiliki memberikan panggilan yang terbaik untuk untuk melayani melayani keluar, Tuhan untuk menginjili dan yang jemaat mungkin di Tuhan masa-masa di seperti tengah-tengah ini masa seperti ini. Kami sungguh berdoa Tuhan dilupakan supaya atau Engkau terlupakan. menolong, Begitu memberikan kami hikmat sehingga mohon kepada setiap Tuhan kondisi untuk yang ada menggerakkan setiap hati dengan kami cara, dengan supaya apa kami yang pun ada dan ingat disampaikan kami memiliki melayani jemaat panggilan Tuhan. Bahkan untuk juga menginjili Tuhan, keluar, panggilan untuk kondisi melayani saat orang-orang ini di luar gereja, gereja Tuhan untuk sehingga firman menyampaikan Tuhan kabar bisa baik terus menjadi disebar, saksi firman bagi Tuhan bisa terus banyak diberitakan orang di terutama sekeliling bagi sekitar. mereka yang Terima mungkin kasih belum Tuhan kenal, Yesus, tolong justru supaya mereka lebih justru membutuhkan melalui lagi masa-masa kebenaran seperti firman ini, ini. orang bisa Untuk kami melihat mohon Kristus. agar kiranya Tuhan juga menggerakkan setiap orang-orang di dalam gereja memiliki hati untuk melayani keluar. Pimpin berkati beri hikmat bagi setiap Kami sungguh berdoa. jemaat, setiap majelis dan juga hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja. Terima kasih, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kedua, kita juga doakan untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya justru di masa-masa pandemi seperti ini mereka dapat kesempatan untuk bisa mengenal kebenaran Injil dan juga agar Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka bisa mengenal Yesus dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari bersama-sama kita mendoakan mereka. Bapak, di dalam kesempatan ini pun juga kami menyerahkan untuk orang-orang yang saat ini belum mengenal Yesus. Biarlah justru di dalam pandemi seperti ini menjadi kesempatan bagi mereka menjadi alat tangan mendengar Tuhan untuk kebenaran menjangkau, menjadi alat firman Tuhan berdoa agar kiranya untuk juga menyampaikan ada orang-orang terbaik yang untuk Tuhan Engkau, ya pimpin, Tuhan supaya kerahkan begitu banyak untuk orang dapat terus mengenal menginjili Engkau. sehingga mereka Terima yang belum kasih, kenal Tuhan ini Yesus. bisa mendengar kebenaran Berbagai firman media Tuhan dan bahkan juga Roh Kudus pun bisa cahaya bekerja di dalam hati baik mereka sehingga mereka misalkan dalam mau tangan Tuhan mendengar dan supaya juga menerima setiap Yesus sebagai Tuhan dan Injil Juru Selamat. setiap orang dapat Menyerahkan mengenal setiap kesempatan-kesempatan Terima yang kasih, ada, Tuhan kiranya Yesus, kami Tuhan sungguh berdoa. memimpin dan mendorong kami semua sebagai umat Tuhan. Proses Terima Injil kasih. dan Dan dalam tangan Tuhan. ya Bapak Ibu, kita tahu selama hidup kita ini tidak selalu bisa dikontrol oleh rencana-rencana kita. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu ternyata harus batal gitu kan. Apalagi ini di masa 2020 nggak ada yang nebak. Betul. Pasti banyak rencana yang udah berantakan gitu Betul. kan. Kita nggak ada yang pernah tahu apa yang terjadi di hari depan kita. Mungkin hari ini kita sehat, besok tahu-tahu sakit. Tapi juga mungkin hari ini kita menangis, tahu-tahu besok dapat kabar baik. Tahu-tahu kita mendapatkan sukacita. Tidak ada yang pasti, Bapak Ibu. Tetapi kita tahu hanya ada satu yang pasti, bahwa masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Amin. Untuk itu marilah kita menyerahkan semua kepada Tuhan dan nantikan karya Tuhan akan indah pada waktunya. Mari kita nyanyikan bersama-sama Jalan Tuhan. Untuk bait pertama saya mengajak untuk kaum wanita menyanyikan bersama-sama Ada Waktu di Hidupku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Kaum pria, Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Mari kita nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. bersama-sama kita nyanyikan Pada Tuhan Masa Depanku. Pada Tuhan masa depanku,
pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu. Kita nyanyikan bersama-sama. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ya Bapak Ibu, sekarang juga kita akan melanjutkan doa-doa kita. Saya minta untuk yang kaum wanita mendoakan agar bagi mereka yang imannya mulai goyah, terutama karena masa pandemi ini, doakan supaya dapat diperkuat dan juga dapat bertumbuh oleh kasih karunia Kristus. Untuk para pria, doakan untuk responden pertama dan tenaga medis garis depan agar Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, kesabaran, dan juga belas kasih di dalam melayani masyarakat. Apalagi banyak yang sudah mulai lelah katanya. Iya, mulai mengeluh ya Kak ya. Mengeluh. Jadi doakan supaya mereka tetap memiliki cinta kasih terhadap pasien mereka. Mari kita berdoa. Pada kesempatan ini kami juga Ya, Bapak, doakan kami berdoa Tuhan untuk untuk setiap setiap tenaga medis yang anak hari ini Tuhan yang mungkin karena mereka pandemi sudah ini mengalami berbulan-bulan kegoyahan namanya iman. menangani Mungkin berdiri mereka di garis mulai depan untuk menangani setiap bertanya-tanya pasien di mana Tuhan, mulai COVID-19. mempertanyakan Tuhan, kebaikan kami Tuhan semua bagi doakan mereka. mereka supaya Tuhan Itu terus kasihan berikan dalam mereka ya kekuatan. Tuhan, berikan Tuhan, mereka kami iman berdoa yang terus kiranya Tuhan diperteguh. memberikan Mungkin melalui kekuatan kepada mereka. Mungkin hari ini mereka gereja-gereja sudah yang melayani lelah mereka, menghadapi melalui hamba kondisi Tuhan, yang melalui ada. Mereka saudara-saudara sudah jemaat boleh banyak yang Tuhan mengeluh, yang tapi kami semua berikan berdoa kekuatan kiranya Tuhan bagi berkenan memberikan orang-orang kekuatan ini ya kepada Tuhan. mereka, Juga memberikan mungkin kepada ada di mereka antara jemaat kami hati yang yang juga sabar mengalami hal yang untuk sama, kiranya Tuhan melihat berikan dan mengasihi setiap orang yang bukti mereka nyata layani, anugerah Tuhan setiap bagi orang yang mereka sehingga mereka mereka pun bisa tangani hari ini. merasakan Tuhan, bahwa Tuhan hadir tolong di mereka ya dalam Tuhan Yesus. penderitaan Mungkin mereka, di antara Tuhan mereka hadir ada di yang dalam juga tangis tenaga mereka, medis yang dan terkena Tuhan dampak pun memiliki sehingga janji ini menjadi peristiwa yang memilukan dan dan juga juga terus melindungi menyakitkan mereka, bagi keluarga memberkati mereka. Kami semua menyerahkan berdoa setiap Tuhan dari supaya orang-orang Tuhan ini yang ke dalam memberikan tangan penghiburan Tuhan. bagi tiap-tiap Terima kasih keluarga demi Kristus kami yang berdoa. juga anggota keluarga mereka terkena dampak dari kondisi virus saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berdoa dan menyerahkan setiap tenaga medis ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita doakan juga untuk kesehatan setiap dari jemaat GKBI. Doakan bagi mereka yang masih bekerja di rumah dan juga yang mungkin sudah harus bekerja keluar dari rumah. Doakan agar tetap dilindungi oleh Tuhan, tetap menjaga kesehatan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Mari kita mendoakan mereka. Bapak tidak lupa, kami juga mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mungkin masih aktif bekerja di rumah. ataupun Tuhan, yang sudah kami harus sungguh pergi doakan keluar Tuhan rumah. Yesus mereka supaya Ya, Tuhan memberikan Tuhan kekuatan. tetap lindungi mereka, jaga Mungkin ada mereka, yang sudah bosan, berikan kesadaran juga untuk memelihara stres menghadapi kesehatan kondisi yang ada. dan juga Kami berdoa untuk Tuhan terus supaya Tuhan memberikan mengikuti kekuatan kepada mereka, aturan-aturan dari berikan hikmat dan pemerintah, kesehatan. dan juga Tuhan yang Demikian lindungi, juga berikan Tuhan kekuatan untuk dalam melindungi menjaga mereka, kesehatan, jemaat Tuhan juga yang lindungi keluarganya sudah supaya harus kembali ke tidak kantor bekerja terjadi hal yang tidak di tengah-tengah diinginkan. kondisi Kami yang menyerahkan mereka tidak baik semua ke hari dalam ini. tangan Tuhan, kami Terima terus kasih, berdoa Tuhan biarlah Yesus. Tuhan yang pelihara mereka dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi untuk bekerja, bila tangan Tuhan yang akan melindungi dan menyertai setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan jemaat-Mu dalam nama-Mu. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga doakan untuk seluruh jemaat yang berwirausaha. Apalagi sejak pandemi banyak nih Kak jemaat kita Betul. yang mulai harus memulai usaha yang baru. Betul. Untuk itu kita doakan sama-sama Bapak Ibu supaya usahanya diberkati Tuhan. Amin. Sehingga mereka Ya. juga mampu melihat ada anugerah Tuhan bagi Mm. mereka. Dan juga sehingga mereka pun bisa menjadi berkat Kak Betul. bagi orang lain ya.
Dan lalu kita juga doakan juga mungkin ada usaha jemaat yang terkena dampak. Sehingga justru bukannya untung malah mengalami kerugian yang besar-besar. besar. Didoakan supaya jemaat ini juga tetap bisa percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Amin. Supaya imannya tetap dijaga, dipelihara. Tapi juga doakan supaya masalah ini bisa selesai. Sehingga Tuhan memberikan yang terbaik bagi jemaat-jemaat yang memang mengalami usaha yang menurun, mengalami gitu. banyak kerugian. Jadi kita doakan ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama doakan. Kami juga Tuhan bersyukur kepada Tuhan Tuhan karena di tengah-tengah situasi seperti ini jemaat Tuhan yang terutama juga yang mulai baru-baru ini usaha memulai yang usahanya. baru. Kiranya Tuhan Tuhan kami sungguh berkati berdoa usahanya. kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang mereka Pimpin kerjakan, mereka untuk apa yang mereka tetap memiliki usahakan semangat dengan dalam mereka. mencari Biarlah Tuhan nafkah menolong bagi keluarga, sehingga sehingga semuanya mereka boleh pun juga berhasil bisa dengan baik, melanjutkan semua Terima kasih kebutuhannya. Tuhan Engkau Tuhan memberikan berkati hikmat mereka sehingga untuk mereka pun seluruh juga bisa proses menjadi usaha yang berkat mereka bagi lakukan di orang-orang. tengah-tengah Tuhan masa berkati seperti mereka ini. sehingga mereka Bahkan pun kami bisa juga, melihat anugerah Tuhan dan semakin tahu percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di bagi tengah-tengah mereka. situasi Tapi ini kami juga tidak ada lupa jemaat berdoa juga, bagi bagi jemaat-jemaat yang jemaat yang mungkin terkena mengalami dampak dari pandemi ini Tuhan kami sehingga serahkan mereka mereka dalam mengalami tangan kerugian yang Tuhan. banyak. Hari ini Untuk mereka itu mungkin Tuhan mengalami kami kerugian menyerahkan yang mereka, besar-besaran terjadi dalam terutama usaha kami mereka. menyerahkan iman mereka Tuhan, agar tolong mereka tidak berikan kekuatan kendur, kepada mereka. agar Biarlah iman mereka tetap mereka kuat, semakin tidak tertuju goyah kepada Tuhan. Mereka Biarlah belajar Tuhan percaya yang kepada terus Tuhan di memelihara dan tengah-tengah masa yang mereka baik bisa maupun melihat masa yang bahwa sulit. sekalipun di Tuhan, dalam kami penderitaan sungguh berdoa, Tuhan ada bagi biarlah, mereka. Sekalipun mereka harus mereka boleh melewati masa ini dengan masa-masa yang pertolongan mengkhawatirkan, Tuhan. tapi ada Tuhan Tuhan akan yang terus menolong memelihara mereka, dan mencukupkan, bahkan juga semua mengeluarkan kebutuhan mereka dari Kami masa-masa yang menyerahkan sulit, mereka dan ke pada dalam waktunya tangan mereka Tuhan. akan bangkit Dan kembali kami juga berdoa agar kiranya dan bisa permasalahan berusaha hidup kembali mereka dengan bisa baik. cepat Kami diselesaikan. bersyukur Kami kepadamu tidak tahu karena apa Tuhan yang tidak akan pernah terjadi, tinggalkan tetapi mereka, kami dan percaya kami Tuhan sungguh akan berdoa memberikan yang terbaik. supaya Tuhan menolong Tuhan yang setiap memimpin dan jemaat memelihara Tuhan setiap umat Tuhan dalam setiap yang usaha mereka. yang ada di sini. Terima ya Tuhan. kasih ya Terima Tuhan. kasih. Kami berdoa dan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Nah Kak, sebentar lagi kita sama-sama mau melanjutkan untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan nih. Yes. Ini masih di dalam konteks khotbah di bukit, Matius 5 ya. Kali ini temanya adalah berbahagialah mereka yang murah hati. Murah hati. Apa sih Kak murah hati itu ya? Kalau kayaknya secara awam nih, murah hati tuh mudah sekali dikaitkan dengan nggak pelit gitu. Apakah sebatas berbahagia orang yang tidak pelit gitu pelit. Kan? Nah jadi misalnya penasaran nih apakah benar murah hati cuma sebatas itu atau ternyata maknanya lebih dalam. Karena kan yang kemarin-kemarin kita maknanya dalam sekali. Maknanya lebih dalam dari sekedar pemahaman yang kita ngerti gitu. Nah sekarang mau tahu juga apakah murah hati itu maknanya dalam juga gitu Kak. Jadi silakan Kak Mike untuk menjelaskan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sampai juga ke satu topik juga yang cukup menarik gitu kan ya. Yaitu Tuhan Yesus mau bicara tentang murah hati. Tadi Nesa bertanya, murah hati itu apa sih gitu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Apakah murah hati itu berkaitan dengan nggak pelit gitu ya? Jadi kalau saya nggak pelit berarti saya orangnya murah hati gitu kan ya. Tapi jadi kalau saya rajin memberi berarti saya orangnya murah hati. Apakah demikian? Nah Bapak Ibu sebelum itu kita doa sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kami mohon pimpinan Tuhan bagi kami pada malam hari ini supaya kami dapat memahami makna Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan tentang murah hati. Pimpin hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat untuk mendengarkan. Biarlah Tuhan menguasai kami dengan roh Tuhan, supaya kami dapat menangkap dengan baik pesan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mengajak kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Itu ditulis begini, dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kepada kita adalah, apa itu sih murah hati? Seperti yang tadi sudah di awal disampaikan gitu kan ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kata murah hati ini dalam konteks ini, itu punya pengertian secara literal adalah belas kasihan, gitu ya, bukan generous atau memberi, kayak begitu ya, bisa rajin memberi. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam murah hati itu ada terkandung memberi, karena orang yang murah hati, yang punya belas kasihan itu udah pasti akan bersedia untuk memberi. Jadi bukan sekedar murah hati artinya memberi, tapi
Bukan lebih dalam, tapi di dalam murah hati itu ada memberi gitu ya Kak ya? Ya betul, di dalam murah hati itu ada memberi. Karena apa? Jadi secara literal istilah murah hati sendiri itu adalah artinya belas kasihan kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita hidup di tengah-tengah zaman yang teknologi perkembangan media begitu maju gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat tuh apa-apa viral, dikit-dikit viral gitu kan ya. Nenek nyolong sandal gitu kan viral. Ini viral, semuanya viral. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, begitu viral gitu ya, itu di kolom-kolom komentar itu ya, wah para netizen itu ya, dihujat-hujat, dimaki segala macam kayak gitu kan ya. Nah, belum lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah zaman yang serba kompetitif, apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini, gitu kan ya. Semua orang lebih memikirkan dirinya, gitu ya. Kalau enggak lu yang mati, gue yang mati, kayak begitu kata orang, gitu kan ya. Sehingga sama sekali kalau kita bicara tentang belas kasihan di tengah-tengah kondisi hari ini itu sulit ya. Kalau kita bicara belas kasihan, kamu punya kemampuan apa? Kalau nggak punya kemampuan apa-apa, lewat, gitu kan ya. Nah semua ini sulit bagi kita untuk di masa-masa sekarang ini kita untuk mendapatkan atau bicara tentang belas kasihan. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini bukan hal yang baru. Ini bukan hal yang baru loh. Bukan baru hari ini. Nah kenapa? Karena Tuhan Yesus juga pada waktu itu membicarakan tentang murah hati pada saat itu. Membuktikan bahwa ternyata belas kasihan itu sejak dari zaman dulu gitu kan, itu juga merupakan hal yang langka. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya kepada kita sekarang, mengapa Tuhan Yesus bicara tentang murah hati? Begitu kan ya. Nah bukan hanya karena sejak saat itu belas kasihan atau murah hati itu adalah hal yang langka, tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang pertama, manusia itu pada dasarnya itu nggak ada yang murah hati. Manusia itu pada dasarnya itu hatinya dingin terhadap sesama. Manusia itu pada dasarnya itu lebih mementingkan dirinya sendiri, gitu ya. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, gitu ya, maka saat itu manusia itu lebih cenderung mikirin dirinya sendiri dibanding mikirin orang lain. Orang lain diriku aja susah, apalagi mikirin orang lain, ya begitu kan ya. Sehingga penting untuk setiap pendengar pada saat itu dan juga kita perlu menyadari bahwa kita perlu untuk hidup bermurah hati. Kenapa? Gitu, karena kita punya Allah yang murah hati. Nah, manusia pada dasarnya memang nggak bisa murah hati. Manusia pada dasarnya hatinya nggak punya kemurahan. Tetapi Allah itu, kita punya Allah yang penuh dengan kemurahan. Sumber kemurahan itu adalah Allah sendiri. Sehingga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberitahu kepada para pendengar dan kita hari ini supaya kita bisa belajar untuk murah hati karena kita punya Allah yang murah hati. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa kita harus murah hati sih? Kepada siapa kita harus berbelas kasihan? Nah, gitu ya. Nah, kata orang, ya kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang miskin. Kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang miskin. Apakah sampai di situ? Ternyata enggak, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi, kepada siapa kita harus berbelas kasihan? Itu ternyata kalau kita membaca dalam Lukas, kalau Bapak Ibu kita semua baca dalam Lukas, waktu Tuhan Yesus bicara tentang murah hati, Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, kalau coba ingat-ingat gitu kan ya. Kalau kita baca mungkin nggak cukup waktunya, tapi kalau coba kita ingat-ingat gitu kan ya. Orang Samaria yang baik hati ini dia menolong seorang yang tidak dia kenal. Dan dia melewati dan waktu dia ada di situ bisa jadi orang yang dia tolong itu adalah ternyata penipu gitu kan ya. Jangan-jangan dia mau cuman itu jebakan Batman gitu kan ya buat dia gitu kan ya, sampai waktu dia di situ mau ditolong dia jangan-jangan juga kena perangkap, dia juga yang dipukul habis-habisan. Tapi dia ada di situ dan berbelas kasihan terhadap orang yang tergeletak itu. Nah, satu hal yang saya pelajari begini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kepada siapa kita berbelas kasihan bukan hanya terhadap orang-orang yang susah, mungkin secara materi dan sebagainya, tetapi juga terhadap orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Orang-orang yang sebenarnya bisa dikatakan kalau dalam konteks waktu itu Tuhan Yesus menceritakan orang Samaria dengan orang Yahudi.
yang saat itu mereka sama sekali musuhan, begitu kan ya. Nah, artinya dengan kata lain, bahkan terhadap musuh sekalipun, terhadap orang yang membenci kita sekalipun, terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun, Tuhan Yesus mengajarkan itu untuk berbelas kasihan. Atau dengan kata lain bahwa orang tersebut mungkin sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk menerima perhatian, menerima kasih, menerima belas kasihan daripada kita. Tapi justru terhadap orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus katakan kita harus berbelas kasihan, kayak gitu kan ya. Nah, seorang bapak gereja namanya Augustinus, gitu ya. Dia pernah bilang begini waktu dia membaca kisah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini. Dia bilang, sebenarnya orang Samaria yang baik hati ini sebenarnya Yesus ingin menggambarkan tentang dirinya sendiri. Bahwa satu-satunya pribadi yang yang paling match, paling cocok untuk digambarkan tentang murah hati itu adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita ini siapa? Orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Kita sebenarnya, waktu Tuhan Yesus mati di atas tiang kayu salib, dia memberikan hidupnya itu bukan kepada kita, bukan karena kita sudah berbuat sesuatu yang baik kepada dia. Tapi justru sebaliknya, kita sebenarnya tidak berbuat sesuatu. Kata Paulus dalam Roma pasal 5, bahwa Kristus mati buat kita selagi kita masih ada dalam dosa. Jadi sebenarnya kita pun adalah contoh orang-orang yang tidak pantas itu. Kita adalah contoh orang-orang yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkannya kepada kita, supaya kita juga bisa belajar berbelas kasihan terhadap orang lain yang sebenarnya juga nggak pantas untuk menerima belas kasihan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berkaca dengan diri kita hari ini. Apakah kita adalah hari ini orang-orang yang berbelas kasihan juga terhadap orang lain? Atau justru ketika kita merasa dicurangi, gitu kan ya, mungkin kata-kata umpatan yang keluar dari mulut kita. Ketika kita dicurangi, mungkin kita balik balas, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau bagi prinsip dunia, kalau kita dipukul, harusnya kita pukul balik. Pukul 2 kali, Kak. Pukul 2 kali ya? Iya ya, mungkin harus begitu ya, pukul 2 kali gitu kan ya. Tapi justru Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini, gitu kan ya. Kita harus dihadapkan dengan situasi-situasi di mana tertekan, tapi kita juga harus tetap mempertahankan prinsip sebagai anak-anak Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah, gitu kan ya. Tuhan Yesus juga waktu bicarakan ini pasti tahu ini nggak mudah. Tetapi yang menariknya begini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya renungkan ini, gitu ya. Sebelum Tuhan Yesus bicara tentang kemurahan hati, awalnya Yesus bicara tentang apa? Di hari yang kedua, kita bahas tentang orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum orang itu benar-benar bisa berbelas kasihan terhadap orang lain, seseorang itu perlu benar-benar dia miskin di hadapan Allah. Benar-benar dia merasa dirinya tidak layak, tidak pantas, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhanlah itu yang akan membaharui hatinya, gitu kan. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, hatinya dibaharui oleh Tuhan, gitu kan ya. Hatinya diselimuti oleh kasih Tuhan, itulah yang membuat orang bisa mempunyai belas kasihan. Orang bisa menjadi seseorang yang murah hati di hadapan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi begini, tidak semua orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, tidak semua orang yang telah mengalami belas kasihan Tuhan dalam hidupnya itu otomatis menjadi seorang yang murah hati. Contoh Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang ada seorang yang punya hutang begitu banyak. Ada seorang yang mempunyai hutang begitu banyak kepada seorang raja, gitu kan ya. Nah, sampai dia tidak bisa membayarnya lagi, gitu ya. Sampai turunan-turunannya nggak bakalan bisa katanya. Sampai 7 turunan pun nggak bakalan bisa, begitu gila tuh hutangnya gimana itu ya.
Saya nggak tahu seberapa banyak, tapi intinya dia tidak mampu membayar hutang tersebut. Dan suatu saat raja itu akhirnya mengampuni dia atas hutang yang dia punya, gitu kan ya. Pasti sukacita bukan main ya. Kalau kita jadi begitu kan ya, sukacitanya bukan main. Tapi setelah dia keluar dia bertemu dengan raja tersebut, nah saudaranya dia sendiri gitu, temannya dia sendiri, yang hutangnya tidak lebih banyak dari hutangnya dia, itu dia dicecar habis-habisan gitu kan ya. Nah, coba lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang telah mengalami kemurahan, dari kisah itu kita bisa belajar bahwa orang yang mengalami kemurahan tidak serta-merta, tidak otomatis menjadi orang yang murah hati. Sehingga Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi seorang yang murah hati gitu kan ya, setelah orang tersebut mengalami kemurahan Allah gitu kan ya, murah hati itu memerlukan sebuah tindakan lebih lanjut gitu kan ya. Jadi seseorang, ada beberapa unsur yang harus kita tahu dalam murah hati. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah yang Tuhan Yesus sampaikan tentang orang yang murah hati, nah yang pertama orang yang murah hati itu adalah unsur yang ada di dalamnya, kita harus bersedia gitu ya, untuk melihat dengan seksama orang-orang yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan belas kasihan. Jadi begini ya, kita tahu ada banyak orang yang susah, ada banyak orang yang bergumul gitu kan ya. Tapi kita harus secara sengaja menyediakan diri gitu ya, untuk memperhatikan orang-orang yang sedang dalam keadaan yang susah gitu ya. Karena memang harus demikian gitu. Itu unsur yang pertama. Jadi artinya setelah kita mengalami kemurahan Tuhan, kita harus melatih diri kita itu untuk melihat dengan seksama, menyediakan diri untuk melihat orang-orang yang susah. Contoh seperti orang Samaria tadi, dia kalau mau lewat aja mah gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada yang tegur dia. Oi, berhenti long, liatin tuh orang lagi susah gitu kan, nggak ada yang tegur dia. Para imam, orang Lewi pun juga mereka tinggalkan seperti itu. Karena mereka tahu ada orang, tapi mereka tidak menyediakan diri untuk memperhatikan dengan seksama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua gitu ya, supaya kita menjadi seorang yang murah hati, bukan hanya kita harus menyediakan diri untuk memperhatikan dan melihat dengan seksama orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi yang kedua gitu ya, kita belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang orang Samaria yang baik hati, itu adalah bicara soal pengorbanan. Mau nggak mau, kalau kita seorang yang murah hati itu tidak mungkin akan terlepas dari yang namanya pengorbanan, gitu kan ya. Pengorbanan itu harus terjadi di dalam proses kita memperhatikan orang lain. Korban waktu, ya kan, korban perasaan, korban materi, gitu kan ya. Contoh seperti orang Samaria itu, gitu ya. Kita nggak tahu dia datang dari mana dan dia mau pergi kemana, tujuannya, dia lagi sedang apa pekerjaannya dia, tidak dijelaskan. Tapi yang pasti ini memberikan gambaran bahwa dia sudah korban waktu, korban materi, gitu kan ya. Dan juga secara mental mungkin dia berhadapan dengan situasi, mungkin kalau orang tahu gini ya, kalau saudara-saudaranya tahu, lu ngapain tolongin dia? Itu kan orang Yahudi. Ya biarin aja lah gitu kan ya. Itu urusan orang Yahudi, bukan urusan orang Samaria. Nah, dikatain bego lu gitu ya. Iya gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya hari ini kepada kita adalah, maukah kita menyediakan diri juga untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Bukan hanya karena mereka tidak punya, orang-orang susah, tapi maukah kita juga menyediakan diri ketika kita tahu ada orang yang bergumul dengan pekerjaan, lagi bergumul dengan persoalan-persoalan yang rumit di tengah-tengah mungkin rumah tangga dan segala macam. Maukah kita, mungkin kita nggak bisa berikan nasihat gitu ya, mungkin kita nggak bisa punya kata-kata yang baik untuk menguatkan dia, tetapi mungkin kehadiran kita gitu di situ itu bisa memberikan kekuatan, memberikan ketenangan bagi orang lain kayak gitu kan ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, maukah kita juga berkorban kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau kita menyadari dengan sungguh kita adalah orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan
gitu ya, maka seharusnya pun kita adalah orang-orang yang mau untuk menjadi orang yang murah hati, gitu ya, menyediakan diri untuk memperhatikan orang lain dan juga berkorban. Saya pikir itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa saya kiranya kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat bahwa saya telah diberi kemurahan oleh Tuhan, saya telah menerima kemurahan dari tangan Tuhan yang sebenarnya saya tidak layak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan itu banyak sekali. Kita bicara soal keselamatan yang Tuhan berikan, kita bicara soal nafas hidup yang Tuhan berikan hari ini kepada kita, kita bisa bicara soal kesehatan yang Tuhan berikan, kita bicara soal makan minum yang masih kita nikmati hari ini, kita bisa bicara soal banyak hal yang kita bisa terima sebagai bentuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, orang lain mungkin tidak menerima apa yang seperti kita terima, tetapi mereka pun dapat menerimanya melalui tangan kita, melalui mata kita, melalui apa yang bisa kita berikan, supaya mereka juga bisa menikmati kemurahan Allah sama seperti Anda dan saya bisa menikmati kemurahan Allah dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang kaya dengan kemurahan. Engkau mengaruniakan dan mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal. Engkau mengaruniakan kepada kami kasih yang tidak terbatas itu, yang kami bisa lihat dengan jelas melalui Kristus yang tersalib bagi kami. Bahkan juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu, hari ini kami masih bisa bekerja, meskipun dengan kondisi pekerjaan yang mungkin sulit. Hari ini kami masih bisa berusaha, meskipun hari ini mungkin merugi. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa makan dan minum, meskipun tidak seenak sebelumnya. Kami hari ini masih bisa tidur di tempat yang baik dan nyaman. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan yang boleh kami terima dari tangan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus juga supaya orang-orang di sekeliling kami dapat menerima kemurahan Allah melalui hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang murah hati, sama seperti Allah yang kami sembah. Supaya ketika kami berbicara, ketika kami hadir di tengah-tengah pergumulan orang lain, ketika kami hadir di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, mereka pun dapat melihat Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus itu. Mereka dapat menikmati Allah yang murah hati itu bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, tolong kami semua. Kalaupun ada orang yang bersalah terhadap kami, ajarkan kami juga untuk berbelas kasihan, mengampuni, menerima orang lain, seperti Engkau menerima kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Kamek untuk membagikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Murah hati itu merupakan sesuatu hal yang sangat, tadi juga kakak udah bilang kan, sangat tidak mudah untuk dilakukan, apalagi di masa sekarang ya kayak. Apalagi di masa sekarang. Orang pasti lebih kayak mikirin dulu diri sendiri gitu. Aku lebih utama gitu. Tetapi tadi juga sudah diingatkan oleh Kamek bahwa ini bukan hal yang tidak mungkin dilakukan gitu. Betul. Karena kita sudah punya Kristus yang bisa memampukan kita, memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal ini gitu. Kita adalah orang-orang yang sudah terima kemurahan Tuhan sebenarnya. Iya, sudah terima kemurahan Tuhan dan kita dimampukan untuk melakukan hal yang sama yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, gitu. Untuk itu Bapak Ibu kita sama-sama harusnya meminta kepada Tuhan untuk memberikan kasih itu supaya kita juga bisa menjalani apa yang sudah diajarkan ini gitu. Untuk itu kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu di mana kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kasih yang lemah lembut, kasih yang murah hati bagi kita. Mari kita nyanyikan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Minta kesediaan Kak Mike untuk menutup doa persekutuan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan doa ini dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini bersama-sama di hari yang ke-6 ini kami boleh bertemu dalam persekutuan doa. Meskipun kami berbeda jarak, berbeda tempat, namun kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur di tengah-tengah waktu ini kami boleh menaikkan seluruh syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang mendengar setiap doa kami dan akan menjawabnya sesuai dengan cara yang Tuhan pandang tepat buat setiap kami. Ajarkan kami untuk bersabar menanti Tuhan menjawab dengan cara-cara-Mu yang ajaib itu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pada kesempatan ini kami juga bersyukur kami telah menerima berkat firman Tuhan. Ajarkan kami, tolong kami supaya kami boleh hidup sama seperti Kristus hidup. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sekali lagi saya doakan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, menghibur yang sedang bergumul dan susah, menyembuhkan yang sakit, dan juga mengangkat yang juga dalam keadaan yang sulit. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan menolong setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan juga berkenan memberkati istirahat kami malam hari ini. Semua aktivitas kami besok hari, biarlah Tuhan memberkati dan menolong. Sehingga sepanjang jalan yang kami lalui, kami boleh lalui dengan takut akan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus, Allah yang penuh dengan kemurahan itu. Kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya demikian Bapak Ibu untuk persekutuan doa hari ke-6 sudah selesai, tetapi besok masih ada Bapak Ibu. Dengan tema berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini juga kalah menarik ya. Menarik juga pastinya ya, yang akan dilayani oleh penginjil Jenny Ratna. Untuk itu Bapak Ibu juga tetap harus ikut, sabar lagi gitu ya. Kita 3 hari lagi Bapak Ibu, kita akan terus bersama-sama berdoa. Video
di hari besok juga sama-sama seperti hari ini bisa diakses melalui YouTube GKBI Channel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Memberkati.